Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita masih akan mempelajari tentang konsep-konsep dasar job analysis gitu ya. Kalau misalnya di pertemuan yang lalu kita belajar mengenai job analysis itu apa, kemudian manfaatnya apa saja, kemudian juga istilah-istilah yang biasa dipakai di job analysis itu apa gitu ya. Nah sekarang itu kita udah agak melipir lagi lebih maju gitu ya untuk mengenal konsep dasar apa yang perlu dikuasai sebelum teman-teman semua melakukan job analysis gitu ya. Ada building blocks pada saat teman-teman mau melakukan job analysis. Ini building blocks dari methodesnya gitu ya. Artinya dengan memahami building blocks ini, bahkan kemudian teman-teman tidak saja bisa memahami metode-metode yang banyak banget sudah diciptakan oleh para ahli dalam melakukan analisa jabatan, tapi juga teman-teman nanti bisa meramu sendiri gitu ya. Kira-kira metode apa, pendekatan apa yang kemudian paling nyaman untuk bisa dilakukan oleh teman-teman dalam melakukan analisa jabatan gitu ya. Saya akan jelaskan. Nah, biasanya untuk bisa melakukan analisa jabatan, hal pertama yang kemudian kita perlu definisikan gitu ya, perlu tahu adalah mengenai berbagai macam data jabatan yang seperti apa yang kemudian mau di-collect gitu ya, yang mau diambil. Kita biasanya bilang descripted gitu. Nah, itu macam-macam gitu ya, banyak banget nanti listnya, tapi tidak mesti diambil semuanya, tergantung pada hasil job analisis apa yang kemudian mau dicapai oleh teman-teman, produk apa yang mau dihasilkan, maksudnya ya produk job analisis kan banyak ya, mau diaplikasikan di mana, termasuk juga tingkat kedalamannya mau seperti apa, jenis jabatan yang mau dianalisis seperti apa gitu ya. Jadi kemudian kita lihat dulu kira-kira kinds of data job collected-nya mau yang mana gitu. Nah kemudian setelah kita tahu data apa saja yang mau diambil gitu ya, kita akan menentukan metodenya tuh seperti apa gitu ya, metode pengumpulan datanya. Secara umum metode pengumpulan datanya tuh sebetulnya sama saja dengan metode yang sudah teman-teman pelajari di metode penelitian gitu ya. Secara umum sama, yang akan kita pelajari di pertemuan ini adalah metode umumnya gitu ya. Nanti yang spesifiknya akan kita pelajari di pertemuan yang depan. Kemudian setelah itu baru kemudian kita menentukan dengan data yang dibutuhkan itu ini, cara pengumpulannya seperti ini, maka sumber dari datanya dari mana aja gitu ya. Nah, karena sumbernya banyak tuh, nggak cuma dari si pemegang jabatannya aja, tapi juga dari berbagai pihak kita akan belajar. Nah, setelah itu sudah ditentukan semuanya, kita eksekusi gitu ya. Kita ambil datanya sudah kita ambil, yang berikutnya kita harus pikirkan juga mengenai bagaimana cara kita menganalisa dari data tersebut. Kita mau menganalisanya di level apa gitu ya, di unit apa, kalau dalam istilahnya bukunya Brannick di sini adalah unit of analysisnya apa. Oke, teman-teman, kita akan mulai dari building blocks yang pertama, yaitu kinds of the job data collected dulu, atau biasanya secara singkat kita bilang deskriptornya. Gitu ya, deskriptornya mau apa dulu nih yang kemudian kita kumpulkan di dalam analisa jabatan yang kita mau eksekusi. Nah, pada saat kemudian kita mau menentukan deskriptor dari proses analisa jabatan, atau kita menentukan nih data apa sih yang kemudian kita mau kumpulkan, biasanya kemudian kita akan bertanya-tanya datanya apa dan itu buat apa sih sebenarnya gitu ya. Kayak yang pertama ini organizational philosophy dan structure. Emang kenapa
kok harus dikumpulin gitu ya. Kenapa kok harus kita tanyain? Kita kan cuma analisa jabatannya aja gitu ya. Kok sampai harus kita cari mengenai filosofi organisasi dan struktur organisasi gitu. Itu buat apa? Dan kemudian datanya tuh berupa apa gitu kan ya. Karena kemudian ketika teman-teman datang ke organisasi ditanya, Bu, saya mau tanya filosofi organisasi dan struktur itu apa ya gitu ya. Kadang istilahnya kemudian beda-beda. Nah, biasanya datanya itu berupa visi dan misi gitu ya. Paling gampang kita tanya, Bu, ada nggak visi dan misi organisasi? Oh, nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada ya berarti ditanyain secara wawancara, karena nggak mesti tertulis ya teman-teman, tapi bisa juga itu ada di kepalanya ownernya misalnya, atau pemilik dari organisasi itu, atau yang menginisiasi untuk bikin organisasi atau perusahaan itu. Dan kemudian kalau structure itu adalah struktur organisasinya. Again, structure itu bukan sekedar gambar ya, tapi prinsipnya dari structure itu adalah pembagian tugas di dalam organisasi, pembagian tugas dan peran gitu. Nah, kalau misalnya kemudian juga belum ada, itu belum ada secara tertulis, itu biasanya ada secara tidak tertulis. Nah, itu yang kemudian harus digali data seperti itu. Nah, itu tuh buat apa gitu ya. Kalau filosofi itu kita dengan mengetahui filosofi gitu, visi misi tadi, kita bisa melihat bagaimana hubungan jabatan itu dengan organisasi dan visi misinya. Jadi apa sih sumbangan jabatan itu buat pencapaian visi dan misi gitu. Kita akan lihat hubungannya seperti apa gitu. Jangan-jangan tidak mendukung gitu ya. Atau justru erat sekali gitu. Nah, itu nanti akan menentukan proses kedepannya juga gitu ya, karena semakin erat dengan visi misi artinya jabatan itu penting, dan kemudian termasuk nanti akan berpengaruh pada job evaluasi dan seterusnya. Kemudian struktur, kalau struktur untuk melihat bagaimana hubungan antar jabatan di dalam organisasi dan bagaimana hubungan antara atas dan bawahan gitu ya. Jadi struktur ini juga untuk melihat sebetulnya pola hubungannya dia di dalam organisasi itu kemana aja, yang internal dia berhubungan dengan siapa aja, yang eksternal berhubungan dengan siapa aja. Nah, itu juga akan di beberapa hasil analisa jabatan, terutama job deskripsi gitu ya, itu ada juga yang dituliskan gitu ya. Jadi hubungan internalnya kemana, hubungan eksternalnya kemana gitu. Jadi kalau memang kemudian teman-teman membutuhkan informasi ya, di job desk-nya itu mau mendefinisikan juga mengenai hubungan tadi gitu ya, bahwa hubungan jabatan ini kemana aja, internal eksternal, maka kemudian deskriptor ini sangat penting sekali untuk bisa digali lebih lanjut. Nah, kemudian deskriptor yang kedua adalah licensing and other government mandate requirement. Jadi persyaratan yang kemudian itu ditentukan oleh bisa jadi oleh asosiasi gitu, atau kemudian oleh pemerintah gitu ya, yang biasanya berupa lisensi atau aturan-aturan. Nah, datanya berupa apa? Biasanya ya tadi itu ada nggak di jabatan tersebut merequire atau mensyaratkan mengenai lisensi, ada aturan profesi atau aturan pemerintah gitu. Jadi let's say kayak psikolog gitu ya. Psikolog itu kan ada lisensinya gitu. Kemudian biasanya sih terkait dengan profesi, atau kemudian juga terkait dengan pekerjaan yang terkait dengan menyelam misalnya kayak gitu. Itu ada lisensinya gitu. Kemudian atau pengelasan yang offshore gitu ya. Pengelasan offshore itu juga perlu ada lisensinya. Nah, itu yang kemudian harus diketahui dengan jelas datanya seperti itu. Nah, buat apa gitu ya? Lisensi maupun aturan itu akan mempengaruhi wilayah atau batasan pekerjaan tuh secara langsung. Jadi bolehnya tuh sampai mana. Misal kalau misalnya ngelas gitu ya, dia dapat lisensi ngelas, tapi ngelasnya di onshore, di darat apa di laut gitu. Nah, itu akan berbeda-beda. Kemudian persyaratan lisensi juga akan mempengaruhi pendidikan, pelatihan, kursus yang akan diberikan agar pemegang jabatan bisa memperoleh atau mempertahankan lisensi yang dipersyaratkan dalam menjalankan jabatannya. Nah, jadi kalau misalnya kemudian kita mau melakukan analisa jabatan dan salah satu dari
tujuan kita melakukan analisa jabatan adalah sebagai dasar untuk pengembangan, yaitu training and development gitu ya. Ini harus kita definisikan secara jelas gitu, terutama untuk jabatan-jabatan khusus gitu ya, jabatan khusus yang tadi itu terkait dengan lisensi. Karena kalau kemudian kita tidak definisikan di dalam job desk-nya gitu, atau di dalam job spec-nya gitu ya, maka kemudian yang mau melakukan proses pelatihan dan pengembangan jadi dalam tanda kutip jadi nggak punya informasi bahwa dia ini harus apa sih yang wajib mandatory trainingnya misalnya gitu ya, mandatory license-nya apa misalnya gitu. Nah, jadi beberapa pekerjaan contohnya kayak tadi ya, ada pengelasan offshore misalnya, kalau yang pernah saya ketemu namanya welding instructor, itu ada levelnya gitu ya. Kemudian juga bahkan asesor gitu, asesor untuk auditor itu juga ada levelingnya gitu, dan itu adalah lisensinya. Kemudian juga tadi yang misalnya welding yang offshore itu juga dia tidak hanya harus punya lisensi welding, tapi karena offshore dia juga harus punya lisensi diving gitu. Jadi itu harus didefinisikan dengan jelas di dalam hasil job analysis gitu, biasanya di job desk atau di job spec. Nah, kemudian yang ketiga, deskriptor yang ketiga itu adalah tanggung jawab. Nah, ya, kalau ini very clear ya, biasanya selalu ada di job deskripsi gitu ya. Nah, datanya apa? Datanya adalah tipe dan level otoritas dan akuntabilitas dari pemegang jabatan. Jadi dia punya authority apa gitu ya, punya wewenang apa, dan kemudian dia punya tanggung jawab apa gitu ya. Sampai sejauh mana gitu. Nah, kemudian biasanya ini yang wajib ada di job desk gitu ya, selalu ada di job description. Kemudian buat apa? Untuk mengetahui batas tanggung jawab dan wewenang dari jabatan itu. Dia bolehnya sampai mana, dia boleh membuat keputusan yang sampai di level apa gitu. Nah, kalau kemudian memang job analysis itu dilakukan ya tadi untuk mendefinisikan jabatan itu pekerjaannya apa, atau hasil dari job analysisnya salah satunya yang kita tembak itu adalah untuk membuat job description gitu ya, karena job analysis dilakukan itu tidak hanya untuk tujuannya untuk membuat job deskripsi atau job spesifikasi aja gitu ya, tapi juga bisa untuk kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, kemudian yang berikutnya ini agak mirip sama yang kedua tadi, itu adalah terkait dengan standar profesi gitu ya. Jadi misalnya datanya apa? Datanya berupa etika maupun standar asosiasi profesi, HIMSI, ID gitu ya. Kalau misalnya kita mempekerjakan paling gampang dan paling tahu saya mungkin klinis gitu. Psikologi klinis, maksud saya psikologi klinis gitu. Saya tahu bahwa kemudian ada etika-etika tertentu, ada aturan-aturan tertentu terkait dengan psikolog gitu ya. Batasannya sampai mana, wewenangnya sampai mana. Kalau kemudian saya mempekerjakan psikolog klinis itu kasusnya seperti apa. Atau saya mempekerjakan dua, ada psikolog klinis, ada psikolog industri gitu. Nah, masing-masing batasannya tuh sampai mana tuh. Nah, saya harus tahu etikanya kan mungkin akan berbeda-beda, standarnya mungkin akan berbeda-beda. Nah, buat apa gitu ya, deskriptor ini kemudian harus kita kumpulkan gitu. Biasanya untuk pembuatan standar etika yang mempengaruhi kinerja jabatan ya. Jadi eksekusi etika gitu ya, perilaku etik itu kan sangat mempengaruhi kinerja sebuah jabatan. Apakah kemudian kinerjanya bisa diterima atau tidak. So, kayak pengobat, kalau dokter gitu ya, let's say ada pengobatan, kemudian kayak kasus beberapa tahun yang lalu yang kemudian masuk di di ID gitu ya, yang kemudian dilakukan, kalau teman-teman browsing, Dokter Terawan itu yang melakukan intervensi apa sih, saya agak lupa. Jadi dia kayak memasukkan cairan yang katanya bisa untuk membuka penyumbatan darah yang ada di badan gitu ya. Nah, kemudian itu ditolak oleh ID dan masuk majelis majelis etiknya ID gitu.
beberapa tahun yang lalu. Nah, itu adalah salah satu kan waktu itu Dokter Terawan di apa ya dalam tanda kutip employersnya adalah RSPAD ya, Gatot Subroto gitu. Nah, jadi si RSPAD itu harus memperhatikan nih benar boleh nggak nih intervensi ini dilakukan di rumah sakit saya gitu. Sudah sesuai belum nih sama standar etika terkait pengujian, karena kan ada pengujian kalau kalau apa ya kalau medis itu kan pengujian terhadap sebuah intervensi itu sudah bisa apa ya dilakukan secara massal terbuka atau belum, itu kan tahapannya banyak banget. Nah itu yang kemudian harus diperhatikan oleh employersnya ya, dalam hal ini RSPAD tadi gitu. Karena itu akan mempengaruhi kinerja dari jabatan tersebut gitu. Nah sehat sih tapi salah gitu ya, secara etik kan malah jadi apa ya namanya jadi kontraproduktif ya. Waktu itu bahkan misalnya kalau teman-teman cari di tulisannya Pak Dahlan Iskan gitu ya, merasa bahwa intervensi itu sangat membuat dia sehat gitu, dia merasa lebih fit gitu. Tapi ternyata secara etik dibilang waktu itu oh enggak, ini menyalahi etik nih gitu loh, karena apa namanya berbagai metodologi dan stages yang kemudian disampaikan oleh ID gitu ya. Oke, boleh dicari nanti ya teman-teman kira-kira ilustrasinya seperti itu. Nah yang ketiga deskriptor yang deskriptor kelima adalah konteks pekerjaan ya. Jadi konteks pekerjaan ini mendeskripsikan mengenai lingkungan apa yang dihadapi oleh jabatan tersebut. Dia kerjanya di indoor atau outdoor kah, kemudian tingkat keamanannya seperti apa, dia jadwal dan shiftnya modelnya seperti apa gitu ya. Nah untuk apa gitu ya, ini penting diketahui untuk memberikan pemahaman mengenai setting pekerjaan atau jabatan. Ngaruhnya nanti kemana-mana gitu ya. Misal kalau misalnya outdoor gitu ya, itu akan mempengaruhi misalnya terkait dengan requirement-nya gitu, terkait spesifikasinya. Outdoor yang semacam apa, kemudian kalau shift juga nanti akan mempengaruhi terkait apa namanya spesifikasi, terkait juga dengan sistem gajinya gitu ya. Jadi informasi dari job analysis ini terutama terkait dengan konteks pekerjaan itu impact-nya bisa kemana-mana. Bahkan bisa juga konteks pekerjaan apa namanya informasi terkait dengan konteks pekerjaan sebagai hasil dari job analysis itu juga bahkan sangat bisa dipakai untuk misalnya kebijakan dalam K3 gitu. Kok bisa Bu kebijakan K3 gitu? Misal ilustrasinya waktu itu untuk jabatan-jabatan yang di remote area gitu ya, di remote area kemudian berarti harus butuh ketangguhan fisik gitu ya, ketangguhan emosi gitu, kemudian apa namanya minimal itulah gitu ya, kesehatan fisik dan emosi. Jadi itu harus benar tuh. Termasuk juga konteks mengenai shift, misalnya shiftnya ada yang malam. Nah itu mungkin akan ada catatan mengenai usia, mengenai apa kesehatan fisiknya seperti apa gitu. Jadi bahkan mempengaruhi sampai situ tuh informasi mengenai konteks pekerjaan di dalam hasil analisis jabatan tuh akan banyak banget impact-nya gitu ya. Jadi bukan sekedar untuk cuma bikin job spesifikasi aja gitu ya, tapi juga bahkan untuk kebijakan-kebijakan yang selanjutnya. Nah, kemudian deskriptor yang lain itu adalah mengenai produk dan jasa yang kemudian dihasilkan oleh jabatan tersebut. Datanya berupa apa? Datanya berupa apa? Ya berupa produk jasanya yang dihasilkan apa gitu ya. Kira-kira sederhananya seperti itu. Untuk apa gitu, kok data tersebut dikumpulkan. Nah itu untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas apa yang dilakukan dalam rangka menghasilkan produk dan jasa tersebut. Teman-teman kan salah satunya di hasil job analysis itu ada job deskripsi yang isinya mungkin peran, tanggung jawab gitu ya. Nah itu kan untuk bisa menghasilkan itu kita harus tahu nih aktivitasnya apa gitu ya. Aktivitas itu dilakukan untuk apa gitu ya, dan itu untuk menghasilkan apa gitu. Nah kira-kira itu yang kemudian harus kenapa kemudian produk dan jasa itu harus dikumpulkan datanya.
Nah, kemudian data berikut yang dikumpulkan adalah penggunaan dari mesin, alat-alat ya, kemudian juga alat bantu di dalam pekerjaan dan kemudian juga checklist. Datanya berupa apa? Datanya bisa berupa kita tanya mesin yang dipakai ada enggak, alat-alat yang dipakai dalam bekerja ada enggak, atau logbook gitu ya. Logbook itu yang harus diisi. Logbook itu biasanya terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang teknis, misalnya kayak di pabrik gitu ya, kan shift ya, pegang mesin yang sama gitu, tapi kemudian yang pegang kan berubah-berubah. Nah, biasanya ada logbook yang kemudian harus diisi dan logbook itu berisi catatan tentang riwayat apa yang sudah dilakukan sebelumnya, apa yang terjadi dengan alat tersebut pas waktu dipakai, di shift sebelumnya dan seterusnya. Nah, manfaatnya apa gitu ya? Dengan mengetahui alat bantu, checklist yang dipakai, kita akan itu akan memberi pemahaman menyeluruh mengenai nature of work. Jadi nature of work itu apa ya? Nature itu alam, work itu pekerjaan gitu ya. Jadi nature of work dari pekerjaan itu, dari jabatan tersebut, kita akan lihat kira-kira dia pekerjaannya harus ngapain aja sih gitu ya. Jadi memang aslinya pekerjaan itu dikerjakan tuh seperti apa. Dan kemudian sebagai panduan mengenai tahapan langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas. Nah, jadi ada beberapa pekerjaan yang kemudian memang harus didefinisikan bahkan sampai di level aktivitas gitu ya, karena kemudian itu very rigid activity gitu, yang kalau nggak dilakukan atau kalau activity-nya hilang satu aja itu bakalan berpengaruh terhadap hasil dari kinerjanya. Nah, kemudian oleh karena itu gitu ya, kemudian pendefinisian mesin, tools, alat, checklist dan lain-lain yang kemudian dikumpulkan di sini itu sangat berpengaruh kalau kita mau bikin SOP misalnya atau mau bikin guidelines gitu. Oke, kemudian deskriptor yang ke-8 itu adalah indikator kinerja dari pekerjaan tersebut. Datanya berupa apa? Datanya berupa misal terkait dengan standar waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Kemudian kualitas hasilnya itu harus seperti apa? Kemudian ada nggak standar kerjanya? Gitu ya. Jadi tidak apa ya namanya, tergantung jenis pekerjaannya ya, maksud saya tidak harus semuanya ditanya gitu, tergantung jenis pekerjaan. Misal kayak saya dosen gitu, ada standar kualitas hasilnya, misalnya teman-teman paham, kemudian waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan berapa, jadi satu materi satu pertemuan berapa, tapi standar cara kerjanya sebetulnya akan berbeda-beda gitu ya, kan ngajar tiap orang beda-beda gitu ya, tadi yang penting resultnya. Tapi kemudian ada pekerjaan yang resultnya itu sangat dipengaruhi oleh cara dia bekerja. Misal chef gitu ya, kalau teman-teman bayangin chef, resultnya itu sangat dipengaruhi dengan cara dia bekerja gitu ya. Misal tentang higienitas, kemudian cara dia motongnya harus seperti apa, keahlian apa yang harus dimiliki dan seterusnya. Nah, work performance indicator ini itu menjadi salah satu ukuran gitu ya, yang kemudian atau deskriptor yang penting banget untuk dimasukkan di dalam hasil job analysis. Jika kemudian job analysis juga akan menjadi salah satu masukan bagi penyusunan performance management misalnya gitu ya. Kan di pertemuan kemarin saya udah cerita mengenai apa namanya, salah satu aplikasi dari job analysis untuk performance management. Nah, ini dia deskriptor yang harus dikumpulkan. Nah, kemudian buat apa gitu ya work performance indicator ini dikumpulkan gitu ya, untuk memperoleh gambaran utuh tentang persyaratan indikator kinerja untuk keperluan perlakuan adil bagi pemegang jabatan. Tadi ya buat performance management, buat ukuran kinerjanya, plus nanti buat rewardnya gitu ya. Karena kemudian tadi ketika didefinisikan di dalam performance gitu ya, itu juga indikator kinerja ini juga mungkin akan jadi salah satu dasar juga buat penentuan job evaluation. Habis itu nanti job evaluation pasti ngaruhnya ke reward gitu ya, penentuan reward atau penentuan standar gaji buat jabatan tersebut itu seperti apa. Kemudian juga untuk memastikan bahwa pekerjaan yang nanti didefinisikan bisa memenuhi standar serta menentukan level toleransi kesalahan yang masih bisa diterima gitu. Jadi indikator kinerja ini juga digunakan untuk memastikan sebetulnya ya bahwa kemudian pekerjaannya itu
pada level kualitas yang bisa diterima, terutama mungkin juga terkait dengan tadi ya hasil kinerja, plus juga terkait dengan konsumen. Misal kalau teman-teman ada yang pernah lewat tol nggak ya? Dulu saya juga udah lama nggak lewat tol ya, udah setahun lebih gitu ya. Kalau dulu di tol itu ada semacam papan gitu yang kemudian dia nulis standar waktu bagi si operator loketnya gitu ya. Jadi kalau misalnya apa namanya pakai uang cash, teman-teman waktu yang dibutuhkan saat di loket itu berapa lama. Kalau pakai e-tol dulu, jadi boleh cash, masih boleh e-tol. Kalau pakai e-tol itu berapa gitu. Nah itu yang kemudian didefinisikan gitu ya, itu dari sisi waktu gitu. Nah karena kemudian kalau lebih dari itu pasti antriannya jadi panjang gitu kan ya teman-teman gitu. Nah itu salah satu manfaatnya gitu, termasuk berarti untuk masukan bagi SOP pekerjaan tersebut. Nah, yang berikutnya adalah personal job demands gitu ya. Jadi tuntutan pekerjaan tersebut gitu, atau tuntutan jabatan tersebut. Datanya apa? Datanya berupa tuntutan pekerjaan terhadap pemegang jabatannya, baik secara fisik, sosial, psikologis. Misal, kalau operator lapangan harus butuh ketahanan fisik. Kalau apa namanya sekretaris gitu ya, berarti dia butuh ketelitian dan seterusnya. Jadi setiap pekerjaan itu demands-nya akan berbeda-beda, tuntutannya akan berbeda-beda. Nah, itu untuk apa gitu ya? Ini akan berharga untuk ditampilkan dari hasil analisa jabatan, salah satunya untuk mempertimbangkan aspek K3 atau juga untuk terkait dengan requirement gitu ya. Terkait dengan specification gitu. Misal kalau sekretaris dia dimensinya adalah ketelitian, artinya orang yang harus dicari itu yang seperti apa. Kalau operator lapangan itu menuntut ketahanan fisik, artinya orang yang dicari harus seperti apa, atau artinya juga dia harus dilatihnya nanti seperti apa. Jadi itu sangat berpengaruh nih personal job demands ini apa namanya, datanya sangat penting untuk bisa dikumpulkan. Nah kemudian elemental motion itu gerakan khusus khas jabatan tersebut untuk mencapai kinerja yang efektif. Nah biasanya elemental motion ini dikumpulkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang menuntut apa ya, aktivitas fisik tertentu yang again aktivitas fisiknya itu sangat rigid sekali. Kalau kemudian ada motion atau ada gerakan yang kemudian tidak dilakukan oleh si pekerja itu akan mempengaruhi hasil kinerjanya gitu ya. Beberapa pekerjaan mensyaratkan adanya gerakan manuver khusus yang sifatnya kompleks agar pekerjaan bisa berhasil dilaksanakan. Dan kemudian perlu didefinisikan dalam hasil analisa jabatan, karena kalau nggak didefinisikan hasilnya bisa buruk atau kemudian juga bisa membahayakan dari pekerja tersebut. Misal ya, kalau misalnya teman-teman lihat pekerja pabrik di pemotongan kayu misalnya, atau kemudian di pemotongan triplex, itu motionnya itu gerakannya itu kan juga apa ya, ada interaksi antara mesin dan orang tuh yang sangat dekat gitu ya. Artinya kita harus adapt terhadap kecepatan mesin, gerakan mesin dan seterusnya. Kalau salah sedikit aja mungkin jarinya bisa potong misal gitu ya, jadi bahaya banget. Atau kemudian salah sedikit aja nanti potongan apanya namanya, potongan tripleknya jadi miring gitu. Nah jadi motion khusus itu gitu ya, itu memang kemudian harus didefinisikan dengan jelas di dalam SOP-nya gitu. Yang itu SOP itu salah satunya datanya didapatnya dari mana ya, dari proses analisa jabatannya gitu ya. Nah atau kalau tadi atau kemarin saya lihat video menarik banget tentang ini pabrik roti gitu ya, pabrik kue di Jepang. Kan kalau di kue di Jepang itu kan dia packagingnya satu-satu ya, karena kan orang Jepang itu sangat higienis. Memang sangat minimal sekali bagaimana minimal sekali orang yang bekerja di situ. Cuma melihat gerakannya tuh luar biasa cepatnya juga ya. Jadi gerakan fisiknya tuh cepat banget, kecepatannya tuh presisi, kemudian gerakannya tuh ya itu lagi gitu. Nah itu yang kemudian harus didefinisikan. Elemental motion tuh itu maksudnya. Nah kemudian yang berikutnya, deskriptor berikutnya adalah worker activities atau aktivitas dari worker gitu ya. Datanya berupa apa? Itu
formasi dari sudut pandang pekerja, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan, dan bagaimana terutama merespon tuntutan situasi. Kalau tadi itu cenderung ke apa ya namanya, aspek fisik gitu. Nah, kalau ini juga bisa aspek-aspek yang sifatnya non fisik, misal kognitif, emotion gitu. Karena kemudian beberapa aktivitas pekerjaan itu sangat dipengaruhi oleh respon yang diberikan oleh pekerjanya. Misal terkait dengan decision making, kalau ada masalah, bagaimana cara pembuatan keputusannya gitu ya. Itu kan nanti penting untuk dideskripsikan di dalam job desk gitu ya. Kemudian data ini menjadi penting untuk melihat respon kunci yang bisa menjadi tolak ukur keberhasilan sebuah aktivitas dalam pekerjaan. Misal ada Bapak waktu ada masalah gitu, apa yang dilakukan gitu ya. Oh, yang saya lakukan itu adalah membuat keputusan gitu. Membuat keputusan, oke, keputusannya dibuat berdasarkan apa saja gitu ya. Nah, itu yang kemudian harus diketahui dengan jelas. Yang dilakukan adalah melihat dulu level masalahnya, level masalah itu refer to apa gitu ya. Ini level masalah individu, kelompok atau organisasi. Kemudian setelah lihat level masalahnya apa saja, saya kemudian berkonsultasi dan seterusnya. Nah, itu data itu yang kemudian sangat penting kita peroleh di dalam deskriptor gitu ya, di dalam deskriptor ini gitu ya, untuk tadi itu terutama untuk pendefinisian bagi job description gitu. Karena kita tahu dengan langkah itu pekerjaan itu bisa dilakukan secara efektif. Nah, kemudian yang berikutnya adalah work activities. Worker activities. Kalau tadi workernya, kalau sekarang adalah work activitiesnya. Gitu ya, perilaku atau aktivitas. Kalau tadi kan dari sudut pandang dalam, kalau sekarang yang dilihat dari sudut pandang luar gitu ya. Jadi orang luar yang melihat gitu ya, memperoleh gambaran aktivitas yang dilakukan dalam penyelesaian pekerjaan, meliputi berbagai hal seperti cara menyelesaikannya gimana, intensitasnya seperti apa, frekuensinya juga harus sesering apa gitu ya. Jadi kalau tadi worker activities itu dari sudut pandang pekerja dari dalam, responnya harusnya kayak gini. Kemudian kalau si work activities ini itu dilihatnya dari sudut pandang luar gitu ya. Teman-teman mungkin udah jadi bisa kebayang kan, kalau kayak gini berarti ambil datanya harusnya pakai data apa gitu ya, observasi kah, atau kemudian interview tapi tidak dengan job foldernya. Nah, untuk apa? Itu untuk memperoleh gambaran aktivitas yang dilakukan dalam menyelesaikan pekerjaan, seperti cara nyelesainnya gimana, kemudian dia harus sesering apa mengerjakan tugas itu, kemudian intensitinya, maksudnya sekuat apa dan frekuensinya sesering apa, gitu. Nah, ini penting tadi juga untuk bisa menemukan antara sudut pandang yang dari dalam tadi ya, worker yang dengan sudut pandang yang dari luar. Kemudian worker karakteristik requirement ini sangat jelas sekali. Deskriptor ini dikumpulkan utamanya biasanya untuk menghasilkan job specification ya teman-teman. Isinya apa datanya, yaitu berupa keterampilan, kemampuan, pengetahuan, sikap, nilai, dan sifat kepribadian apa yang dibutuhkan untuk melakukan sebuah jabatan gitu ya. Nah, buat apa gitu ya, jelas untuk menggambarkan memperoleh gambaran mengenai set of competencies yang dibutuhkan supaya pekerjaan bisa dilakukan efektif, dan kemudian juga ini bermanfaat untuk proses SDM lain gitu ya. Job spec biasanya dipakai untuk apa sih? Untuk dasar bagi seleksi, dasar bagi training, dasar bagi manajemen kinerja. Jadi manfaatnya banyak banget nih kalau kemudian kita mengumpulkan deskriptor yang ini. Deskriptor yang lain juga termasuk future change. Jadi perubahan apa yang akan terjadi di dalam jabatan tersebut gitu ya, baik secara internal maupun eksternal, dan kemungkinan perubahannya tuh hal yang mempengaruhi berbagai kemungkinan perubahan yang terjadi. Karena apalagi zaman sekarang ya teman-teman, perubahannya tuh cepat banget. Let's say kayak software gitu ya. Software itu kalau dia nggak bisa software di aplikasi deh ya, aplikasi yang teman-teman kuasai mungkin ada yang saya juga nggak kuasai, dan itu perubahan itu sangat cepat sekali. Kalau di dalam pekerjaan baik software
maupun keahlian-keahlian IT itu kemudian penguasanya juga sangat butuhnya tuh dinamikanya tuh luar biasa. Kenapa kemudian future changes ini juga harus kita kumpulin datanya gitu ya, karena kemudian ada perubahan-perubahan yang pengaruhnya tuh besar banget gitu terhadap bagaimana caranya pekerjaan itu dilakukan secara efektif gitu ya. Jangan sampai kalau unajib selesai hasilnya nggak bisa dipakai karena ada perubahan. Sesimpel misalnya saya melakukan unajib sekarang, 3 bulan lagi nanti perusahaan itu mau beli mesin yang baru gitu ya. Padahal tadi saya deskriptor yang dikumpulkan di awal itu adalah salah satunya mengenai elemental motion, misalnya untuk pekerjaan fisik gitu ya, untuk di pabrik. Artinya pada saat saya mengumpulkan elemental motion bulan ini gitu, 3 bulan lagi atau pada saat mesin sudah dibeli itu elemental motionnya akan berbeda kan, artinya udah nggak kepake lagi gitu ya. Nah makanya kemudian salah satu data yang harus ditanyakan tuh juga akan ada perubahan atau enggak nih gitu ya, atau kemudian arah perubahannya bakalan seperti apa nih, baik internal, kalau tadi dari internal perusahaan, dari eksternal juga sangat mungkin sekali ya, kayak kita lihat tadi perkembangan IT seperti apa, software yang dipakai, alat yang dipakai gitu. Kemudian termasuk juga tuntutan kebijakan misalnya kayak gitu. Jadi let's say sesimpel dosen itu harus S3 gitu ya misalnya. Itu sudah beberapa tahun yang lalu, artinya ada perubahan set of kompetensi yang kemudian harus didefinisikan juga di job desk-nya dosen gitu. Dosen ya udah masuknya nggak boleh minimal S1 lagi kan gitu ya, requirement-nya untuk jadi dosen bukan S1 lagi tapi S2. Karena yang disebut dengan dosen itu harusnya levelnya sampai S3 gitu. Nah kemudian perubahan juga akan mempengaruhi cara kerja maupun set kompetensi yang dibutuhkan. Saya udah jelasin tadi gitu ya, makanya kenapa kemudian kita juga harus mengumpulkan data mengenai perubahan apa sih yang bakalan terjadi di jabatan tersebut. Nah kemudian critical incident itu namanya critical insiden itu kejadian ya, jadi kejadian kritis atau kejadian-kejadian khusus biasanya sifatnya non rutin yang dialami dan tapi bisa menjadi kunci untuk melihat perbedaan antara yang kerjanya baik dan buruk gitu. Kemudian catatan-catatan itu menjadi penting terutama dari job holder atau kemudian dari expert di job tersebut. Biasanya kita akan tanyakan ada nggak sih kejadian-kejadian khusus yang non rutin atau kejadian luar biasa gitu yang kemudian pernah dialami atau kemudian mungkin dialami, dan waktu itu kondisinya seperti apa dan kemudian yang dilakukan seperti apa, hasilnya seperti apa gitu ya. Ini nanti menjadi kunci bagi dasar pertimbangan ukuran keberhasilan sebuah jabatan. Nah lagi tuh nanti ini buat mendefinisikan lagi set of kompetensinya atau job specification-nya. Contohnya misalnya misalnya tadi tuh offshore gitu ya, offshore welder gitu, jadi yang ngelas gitu. Terus kita mungkin bisa nanya, ada kejadian yang Bapak ingat nggak Pak yang luar biasa, yang kritis dan seterusnya? Oh ya ada Mbak, misalnya waktu itu bocor gitu ya, pas ngelas terus bocor besar. Terus apa yang dilakukan waktu itu gitu? Oh yang saya lakukan waktu itu adalah misalnya langsung melokalisir gitu bagian yang bocor dari dari lasnya itu di mana. Kemudian saya ke atas dulu, saya lapor, saya saya koordinasi, saya panggil teman-teman dan seterusnya. Terus apa yang terjadi Pak? Yang terjadi adalah meledak duluan Mbak gitu ya. Artinya nggak efektif gitu ya, critical incident nggak efektif. Tapi ada juga yang satu, saya waktu itu bocor, saya lokalisir Mbak. Terus dari dalam di offshore itu saya pencet tombol emergency ke pusat, sehingga pusat kemudian mengirimkan bantuan personel gitu ya yang membantu saya untuk melokalisir kebocoran. Akhirnya gimana Pak? Akhirnya berhasil. Nah artinya itu dua cara yang berbeda untuk mengatasi critical incident yang sama gitu. Kebetulan ada critical incident yang sama misalnya. Nah itu yang kemudian harus nanti dimasukkan di dalam
hasil job analysisnya, ada catatan gitu ya di job desk-nya misalnya mengenai kondisi-kondisi khusus seperti itu, apa yang perlu dilakukan, termasuk juga menjadi catatan khusus bagi SOP-nya gitu ya buat extraordinary condition. Nah, ini contohnya teman-teman, detail nanti teman-teman bisa lihat di bukunya Branix misalnya. Di sini organization filosofinya adalah protect and serve public paramilitary structure. Ini apa sih pekerjaannya? Police officer ya. Reports to atasan lah, pokoknya surgeon gitu ya. Kemudian licensingnya dia bilang ini descriptor licensing, dia certification as a police officer by state oleh standar nasional sama training board. Kemudian responsibility, tanggung jawabnya apa? Tanggung jawabnya decide when to use deadly force. Jadi kapan waktu dia melakukan boleh melakukan hal yang mematikan gitu. Artinya kayak misalnya kalau ada penjahat, kapan dia boleh nembak dan seterusnya, mungkin kayak gitu ya. Job konteksnya physical danger, work on holiday may involve working around horrible smell, for example arresting an advanced alcoholic gitu ya, rotating shift. Kemudian produk sama service-nya enforce traffic law, assist stranded motorist, mesin yang dipakai apa saja di sini, car, patroli car, regulator firearm, computer terminal, kemudian workforce performance indicator-nya arrest record, jadi ada recordnya, kemudian personal job demand-nya apa, inactively follow by assessor may involve climbing, kadang-kadang butuh climbing, sprinting, lari cepat gitu ya, dan macam-macam. Kemudian elemental motion-nya applying a choke hold, I don't know, ini ngapain ya. Kemudian worker activities-nya decide gitu ya, memutuskan pada saat vehicle registration itu expire salah satunya. Kemudian work activities-nya write a traffic ticket. Ini bisa salah satu. Bisa macam-macam ya. Ini contohnya kan satu doang gitu ya. Ini macam-macam ya work activities apa banyak itu nggak apa-apa. Work activities. Jadi nanti kelihatan bagaimana kaitannya antar berbagai deskriptornya ini nanti pas waktu kita menganalisa. Kemudian critical incident-nya auto of duty officer Brandon ini nama itu ya, notice to motorist who, yang kemudian dia melanggar aturan, lihat ya naik motor, kemudian dia menstop gitu ya, memberhentikan, dan kemudian kayaknya kemudian dia tetap menilang ya gitu ya. Jadi critical incident-nya itu. Kemudian untungnya waktu itu dia pelakunya kemudian dia nggak ada argumen, dia bilang kayak gitu ya. Nah, seperti itu gitu ya. Jadi ini bisa juga lebih dari satu ya teman-teman, karena kemudian kalau ini kan cuma satu aja nih, masing-masing satu. Tapi bisa jadi lebih dari satu gitu. Nah, nanti bagaimana kita memperlakukan deskriptor yang kita peroleh gitu ya. Data-data dari deskriptor yang kita peroleh itu nanti kita akan akan membahasnya lebih lanjut mengenai di unit of analysis, bagaimana kita menganalisanya. Seperti itu teman-teman untuk bagian pertama gitu ya. Silahkan teman-teman untuk bisa move ke bagian yang kedua. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.